you say you're sorry. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Dara Safitri dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di video ini saya akan membahas mata pelajaran geografi kelas 10 untuk kesetaraan paket C. Kali ini kita akan membahas materi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Flora dan fauna yang tersebar di seluruh penjuru dunia dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu faktor iklim atau klimatik. Yang kedua, faktor edafik atau tanah. Yang ketiga, faktor fisiografi atau relief. Dan yang terakhir yaitu faktor manusia atau makhluk hidup. Faktor iklim. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim atau dingin ataupun kutub akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman atau biodiversity yang tinggi. Faktor iklim sendiri memiliki beberapa faktor lagi yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama yaitu suhu udara. Sudut datang sinar matahari, letak lintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Yang kedua, karena kelembapan udara, di mana menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Yang ketiga yaitu angin, dan yang keempat curah hujan. Selanjutnya, faktor yang kedua, yaitu faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur. Tanah sendiri memiliki beberapa faktor fisik. Faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi vegetasi antara lain, yang pertama yaitu tekstur, tingkat kegemburan, mineral organik atau humus, unsur hara, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Nah, untuk yang ketiga yaitu faktor fisiografi atau relief bumi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Demikian pula jenis vegetasi flora dan fauna yang hidup di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi ataupun di wilayah pegunungan tinggi. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu faktor makhluk hidup atau manusia. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Namun, terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga mengunjungi hutan yang merupakan habitat asli hewan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.